Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memperingati hari perjamuan kudus sedunia, di mana seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini menyepakati bahwasannya setiap minggu pertama di bulan Oktober itu akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia. Tetapi di negara Republik Indonesia, perjamuan kudus sedunia ini juga dirangkai dengan Hari Perkabaran Injil di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, hal ini mau mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang mendorong kita untuk semakin menyatakan dan mewujudkan kesatuan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus, terutama dalam mewartakan Injil damai sejahtera Allah bagi semua. Dan GKI Sumut mengambil tema yang akan kita renungkan adalah kuasa Allah dalam kehidupan keluarga. Dari tema ini secara sederhana Bapak Ibu kita mau diajak untuk merenungkan kuasa Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nats khotbah dalam Matius 23 ayat 32 ini terdiri dari dua perikop Bapak Ibu. Perikop yang pertama ini berbicara tentang kuasa Yesus dalam ayat 23 sampai 27. Jadi yang mau dijelaskan di sini adalah di dalam tradisi orang Yahudi, profesi posisi seorang guru dan pemimpin Israel, para imam-imam kepala dan tua tahu Yahudi adalah tempat bagi penduduk Yahudi untuk bertanya. Setelah bertanya, tentu ada jawaban. Dan jawaban mereka menjadi rujukan bagi umat yang ada di Israel untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Bahkan keputusan-keputusan dari jawaban orang-orang ini tadi menjadi keputusan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan. Nah, jadi yang mau digambarkan dari sini, dari beberapa jabatan orang-orang Yahudi ini tadi, disinilah orang Israel ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, atau sampai kepada pengetahuan yang tidak tahu, bertanyalah mereka kepada guru-guru orang Yahudi ini tadi. Tetapi semenjak hadirnya Yesus di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka kebakaran jenggot. Mereka menjadi ketakutan, mereka merasa terancam dengan jabatan yang selama ini disandang oleh mereka. Karena mengapa? Karena Yesus yang hadir pada saat itu membawa pengaruh yang besar bagi orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, karena ketakutan mereka ini tadi, timbullah sebuah pertanyaan. Dengan kuasa apakah Yesus engkau mengerjakan pekerjaan ini? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu? Yang pertama, yang dilakukan oleh Yesus itu digambarkan dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tentang bagaimana Yesus datang ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Nah, itu dicatat oleh mereka. Wah, pada saat Yesus datang ke Yerusalem menaiki keledai, mereka teringat. Ini seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Atas dasar apa dia datang ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai? Menaiki seekor keledai artinya menunjukkan sebuah kerendahan hati seorang pemimpin. Yang kedua, dalam
Injil Matius 21 ayat 9 sampai 10 dilanjutkan 15 sampai 16. Di mana saat Yesus datang ke Yerusalem, Yesus menuai banyak sekali puji-pujian. Bahkan pakai daun palma ditaruh di bawah menjadi tempat Yesus menaiki keledai lewat. Mereka cemburu. Kami aja sebagai seorang yang memangku jabatan tertinggi dalam tradisi Yahudi tidak pernah diagung-agungkan seperti itu. Ini Yesus yang dalam historis dikatakan anak Yusuf dan Maria, anak dari seorang pengusaha kayu. Kok mendapatkan pujian yang seperti itu? Ini dicatat yang kedua, kesalahan Yesus yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dengan menunjukkan otoritas Allah lewat mukjizat. Ini dicatat, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yang keempat, di mana kehadiran Yesus di bait Allah, ia membersihkan bait Allah yang pada saat itu menjadi tempat transaksi jual beli. Dan Yesus hadir untuk membersihkan itu. Dicatat mereka, Yesus membersihkan bait Allah. Yang kelima, di mana Yesus juga mengajar di bait Allah di dalam pasal 21 ayat yang ke-23. Jadi Bapak Ibu, dari 5 yang dilakukan oleh Yesus ini dicatat oleh mereka sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus sebagai ancaman bagi jabatan mereka, bagi kedudukan mereka. Mereka tidak mempedulikan Bapak Ibu tentang apa yang diajarkan oleh Yesus benar atau tidak, sesuai dengan hukum Taurat atau tidak, sesuai dengan pemberitaan firman atau berlawanan dengan firman. Tidak. Tetapi karena kebencian mereka akan mempertahankan jabatannya sehingga mereka tidak mempersoalkan apa yang dilakukan Yesus itu benar atau tidak. Tetapi mereka memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan Yesus. Sehingga bertanya, atas otoritas apa engkau bertindak dan mengajar? Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang boleh mengajar di bait Allah itu harus merupakan keturunan dari suku Lewi. Jadi hanya dari keturunan suku Lewi lah yang boleh mengajar di bait Allah dan yang menjadi imam di dalam kehidupan sinagoga ataupun bait Allah pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain di sini, para orang-orang Yahudi ini mau menjatuhkan Yesus lewat aturan organisasi yang sudah dibentuk oleh orang-orang Yahudi ini tadi, tanpa memperdulikan yang dilakukan Yesus itu benar ataupun tidak. Sehingga pertanyaan dari mereka yang menanyakan tentang otoritas Yesus melakukan itu, Yesus menjawab dengan membalaskan dan memberikan sebuah pertanyaan tentang baptisan Yohanes. Berasal dari surga atau manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, sekilas kita melihat seorang Yohanes Pembaptis di mana ia dipakai oleh Allah untuk membawa orang-orang Yahudi mempersiapkan jalan bagi Yesus dan membawa berita pertobatan. Karena di situ dikatakan bahwasannya aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan apa Bapak Ibu kalau ini? Dengan api, dengan roh. Oleh sebab itu mereka teringat perkataan Yohanes. Mungkin barangkali orang yang diutus oleh para pemuka agama ini untuk bertanya kepada Yesus adalah orang yang sama yang bertanya juga kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka berpikir, teringat mereka akan peristiwa yang Yohanes katakan. Kalau mereka mengakui bahwasan Yohanes Pembaptis itu dari Allah, maka mereka juga harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga sudah pasti sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dirindukan oleh orang-orang Yahudi, mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang telah dilakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu, para orang-orang Yahudi, imam kepala, tua-tua Yahudi ini menjawab, tidak tahu asal otoritas pembaptisan Yohanes. Dan Yesus pun tidak mau menjawab pertanyaan yang mereka ajukan.
dalam melakukan segala pekerjaannya. Dari perikop yang pertama ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik dan kita ambil di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Yang pertama, kita harus mengingat Bapak Ibu, bahwasannya kita semua ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang layak untuk menerima hukuman dari Tuhan karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi karena cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan lewat otoritasnya, Ia yang memandang kita sebagai manusia berdosa, Ia menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya sendiri lewat Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita tidak ada alasan untuk mengakui kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kuasa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama, lewat Alkitab. Lewat Alkitab ataupun bahasa Latinnya dikatakan sola scriptura. Hanya oleh Alkitab. Jadi dari Alkitab kita memahami dan membaca serta mengimani bahwasannya Allah itu berkuasa menciptakan langit dan bumi. Allah itu berkuasa ketika Ia mengutus para nabi-nabinya untuk memberitakan keselamatan. Allah berkuasa ketika Allah memakai hakim-hakimnya untuk menyatakan kuasa Allah lewat para suku-suku yang dipimpinnya. Allah juga menunjukkan kuasanya lewat para raja pada zaman raja-raja ketika Ia memakai raja-raja untuk menyatakan kasih-Nya. Selanjutnya, Allah menunjukkan kasih-Nya lewat Alkitab, lewat para rasul yang memberitakan Injil keselamatan, kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi dari Alkitab yang pertama kita mendapati dan mengetahui bahwasannya Allah adalah yang maha kuasa, pemilik seluruh alam semesta, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Jadi itu yang pertama, kita mengakui kuasa Tuhan. Kalau di Indonesia, ketika kita mengakui sebuah kuasa dari seorang pemimpin, itu kita tahu bagaimana Ia menunjukkan lewat karakter Ia memimpin. Contoh, kita tahu Presiden Jokowi sebagai presiden karena kita yang memilih. Karena kita yang melihat di televisi bahwasannya diumumkan Presiden Republik Indonesia itu adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka kita tahu Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus sebagai Allah yang berkuasa itu lewat Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengakui Yesus yang berotoritas, yang berkuasa penuh, itu lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu di sini kita pasti memiliki problem-problem pribadi, problem-problem keluarga, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, pasti Bapak Ibu memiliki pengalaman bahwasannya ya Allah itu hadir menemani. Allah memberikan berkat lewat kesembuhan. Allah memberikan berkat lewat rezeki. Allah memberikan berkat lewat usaha yang dilakukan. Itu bagian menunjukkan bagaimana Allah berkuasa dalam kehidupan. Oleh sebab itu dari dua hal yang kita dengarkan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui kuasa Allah dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang sudah jelas-jelas melihat bagaimana Allah dalam Kristus Yesus menunjukkan keajaiban, anugerah, kesembuhan, mukjizat. Tapi mereka seakan-akan menutup matanya. Karena apa? Karena cemburu akan kuasa yang Yesus nyatakan, atas pengajaran yang Yesus sampaikan. Sehingga ketika diperhadapkan sebuah pertanyaan, jawaban yang disampaikannya adalah jawaban yang paling gampang. Mungkin kita juga ketika diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, kita mungkin juga sering menggunakan jawaban yang ditunjukkan oleh para tua-tua Yahudi ini tadi. Jadi dengan kuasa apa yang dilakukan oleh Yohanes ketika membaptis? Kami nggak tahu. Jadi di mana bapakmu? Nggak tahu aku. Jadi kenapa ini terjadi seperti ini?
Nggak tahu, memang nggak tahu adalah jawaban yang paling simpel, yang paling gampang ketika diperhadapkan dengan sesuatu masalah atau suatu pertanyaan. Tetapi hari ini Yesus mau mengajarkan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, ketika kita ditajukan sebuah pertanyaan, ya jika ya, tidak jika tidak. Harus tegas di dalam kita memiliki prinsip hidup di dalam keluarga kekristenan. Jadi kalau ditanya oleh orang tua kepada mama, istri, "Mak, berapa tadi belanjamu?" "Sekian, Mak." "Sekian, Pak." Nah, harus gitu. Jangan bilang, "Oh, aku tadi beli ini, itu. Jadi nggak tahu lagi berapa baliknya." Atau nggak tahu. Nah, itulah kira-kira contohnya. Jadi kita masuk ke dalam perikop yang kedua. Perikop yang kedua, Bapak Ibu, ini berbicara tentang perumpamaan dua orang anak. Lewat perumpamaan ini, kita akan belajar tentang dua kesadaran rohani yang harus dimiliki saat berhadapan dengan anugerah, kuasa, dan otoritas Allah di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga. Pertama, Bapak Ibu, bahwasannya di sini kita melihat sikap pemimpin Yahudi itu sama seperti anak sulung. Ya, sikap pemimpin Yahudi ini sama seperti anak sulung yang ketika diperintahkan oleh bapaknya bersikap seolah-olah menaati kehendak bapaknya, tetapi tidak melakukan. Nah, inilah kira-kira yang digambarkan oleh tua-tua Yahudi. Seolah-olah mereka menggunakan pakaian yang suci, taat beribadah, taat melakukan hukum Taurat, tetapi di dalam hatinya itu tidak ada Allah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketika ia melihat kebenaran di dalam diri Yesus, ia tidak mengakuinya. Justru mau menyudutkannya. Inilah sikap dari para orang Yahudi tadi yang sama seperti anak sulung tadi. Ibaratkannya dalam bahasa sehari-hari, cuman manis di bibir. Kalau bahasa karunya dibilang, uai-uai pangumban. Iya, tapi enggak dilakukan. Oke, tapi tidak dilaksanakan. Seperti inilah yang digambarkan dalam sikap orang yang pertama. Maka hari ini kita mau ditegaskan, Bapak Ibu. Jangan kita bilang iya tapi tidak melakukan. Jangan kita bilang percaya sama Tuhan tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Jangan seperti sikap anak sulung. Seperti manis di depan tapi tidak manis di belakang. Ibaratkan buah durian. Waktu itu ku beli buah durian waktu lewat dekat simpang gereja GKI Sumut Simaduk Manu. Kulihatlah ada orang jual durian lewat naik pickup. Aku pas dari kota itu naik kereta lagu, tercium pula baunya wangi. Nah, berhentilah aku karena kulihat rame. Kutanya Allah, "Nemburu, berapalah satu durian ini?" 20.000. "Dek," katanya. Mungkin karena aku masih muda kan dibilangnya adik. Ya, cobalah yang ini, kupesankan. Oke, kayaknya harum ini. Karena biasanya durian yang harum sama durian yang durinya banyak, itu kutandai itu. Kalau harum, durinya banyak, udah pasti manis. Manisnya semanis susu. Kubelilah itu 2 biji. Koyaklah uangku 40.000. Kubawalah itu ke rumah. Pas ke rumah, kubukalah durian itu. Pas kubuka, wanginya semerbak. Mungkin kecium juga sama mak tua koster ya, buat duriannya ya. Nah, pas kubuka durian itu, aku buka. Wangi. Tapi pas ku makan, alot. Keras. Gak enak. Jadi hidup ini jangan seperti itu. Wangi di depan, tapi hatinya tidak wangi. Jangan seperti durian. Tapi jadilah seperti, apa ya kira-kira ya. Ya pokoknya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Itulah yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dari sini kita belajar bahwasannya Yesus menceritakan tentang anak yang kedua. Bagaimana anak yang kedua ini mengatakan,
Tidak, tetapi ia menyesal dan melakukan. Apa arti dari perumpamaan ini, Bapak Ibu? Arti dari perumpamaan ini adalah, ini seperti Yesus menggambarkan kita sebagai manusia. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi kita menyesali dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Dan kita bertobat. Arti dari bertobat adalah berhenti melakukan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Karena menyesal kita kembali kepada Tuhan. Karena menyesal anak yang kedua ini tidak mau disuruh bapaknya, makanya ia diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar kepada anak yang kedua. Ketika kita melakukan kesalahan, marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu di dalam bacaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di sini digambarkan bahwasannya Yesus mengambil gambaran tentang hamba-hamba dari pemilik kebun. Jadi gambaran ini ingin menyatakan bahwasannya mereka membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mereka nanti juganya akan membunuh anak pemilik kebun, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Jadi sebenarnya ini yang Yesus sampaikan merupakan sebuah perumpamaan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu akan menyatakan pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Sebab perikop ini menceritakan tentang perjalanan Yesus ke depannya nanti ketika memasuki Israel. Itulah detik-detik Yesus akan menghadapi kematiannya. Kembali lagi tadi Bapak Ibu, sikap dari kedua anak tadi yang mengatakan ya, tapi tidak melakukan, mengatakan tidak, tetapi melakukan, sebenarnya ini adalah perbuatan ataupun sikap yang tidak dapat dibenarkan sebagai status seorang anak. Semestinya seorang anak itu harus taat dan turut perintah bapaknya. Tetapi dapat kita lihat dalam bacaan kita tadi bahwa ternyata anak kedua itu dilayakkan karena penyesalan dan sikapnya yang salah kepada bapaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari sini karena otoritas Tuhanlah yang memanggil kita untuk boleh merasakan karunia Tuhan lewat penyelamatan yang Tuhan berikan. Jadi karena ini adalah hari perjamuan kudus sedunia dan juga Indonesia menyatakan ini hari perkabaran Injil, saya teringat akan sebuah kisah nyata tentang datangnya Injil di Indonesia, khususnya itu di tanah Jawa. Jadi pada saat itu ada seorang kiai yang bernama Sadrak. Jadi sebutannya adalah Kiai Sadrak. Jadi Kiai Sadrak ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sebab dia memiliki keyakinannya sendiri dalam imannya. Tetapi saat penginjil Belanda datang, yaitu NZG, Nederlands Zending Genootschap, yang datang ke Indonesia menginjili orang-orang Jawa, dia pun juga menjadi percaya sama Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil yang dikabarkan oleh orang-orang Belanda. Jadi Kristenlah dia. Di saat ia menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus lebih dekat dan mengakui otoritas Allah dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupannya setelah ia bertobat dan percaya kepada Yesus, ia menjadi seorang penginjil. Seorang penginjil yang menginjili di daerah dan kalangan orang-orang Jawa. Dan di saat ia menginjili, banyak sekali permasalahan yang dihadapinya. Kenapa? Karena pada saat itu Jawa
masih menganut sistem agama kejawen, yaitu ilmu kebatinan. Sama seperti dalam tradisi orang-orang suku Karo terlebih dahulu, masih mempercayai di bata kaci-kaci. Kalau orang Toba masih dahulu percaya di bata natolu. Istilah percaya sama yang tidak diketahui, opung-opung dulu gitu pada saat itu. Nah, itulah yang dihadapi oleh sang kiai ini tadi. Meskipun dia sudah seorang Kristen, tapi dia tetap memakai gelarnya sebagai seorang kiai. Di saat ia menginjili, diperhadapkan oleh tantangan-tantangan, tapi ia berhasil membuat orang Jawa, suku Jawa ini menjadi orang percaya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Gereja Kristen Jawa atau disebut GKJ. Jadi jangan sangka kita beranggapan kalau dia orang Jawa itu pasti bukan orang Kristen, bukan. Tetapi karena pengaruhnya ini tadi dalam memberitakan Injil, lahirlah orang-orang Jawa yang percaya sama Yesus yang disebut dengan GKJ. Tadi pagi pun Bapak Ibu, ketika saya minum teh susu, aku terkejut. Kenapa? Karena selama ini orang yang kukenal ini adalah bukan orang Kristen. Jadi diskusilah kami tadi di meja. Ditanya sama ada marga purba. Dibilangnya, gak ada di sini beragama tetangga kan? Gak ada. Tapi dalam pikiranku, ini itu tidak orang percaya gitu kan. Kusenggol lah tadi bapak-bapak kan. Islam itu, kenapa itu dibilang gitu? Bilang kan. Ditenangkannya aku. Udah habis itu selesai, pergilah dia. Setelah pergi aku bilang, itu tadi bukan orang Kristen loh, aku bilang gitu. Enggak, orang Kristen itu orang Katolik itu. Wah. Ternyata aku yang beranggapan orang Jawa itu tidak selalu Kristen, aku bilang. Rupanya dia orang Kristen. Jadi apa faedahnya dari cerita Kiai Sadak dan pengalaman yang tadi pagi ini saya ceritakan? Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya yang mengakui otoritas Tuhan, artinya dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga, mari kita andalkan Tuhan. Di dalam melakukan segala sesuatu, meskipun banyak tantangan, dalam menjalankan perintah firman Tuhan untuk mengakui dan mengandalkan Yesus dalam hidup, itulah yang harus kita kerjakan. Karena mengapa? Karena kita sebagai orang Tuhan, orang Kristen, mengakui Allah, itu tidak hanya berarti menjadi orang yang percaya bahwasannya ia ada dalam dunia ini. Tidak. Tetapi lebih dalam daripada itu, mengakui kuasa Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga, berarti kita bersedia untuk membuka diri dan mau hidup dipimpin oleh otoritas Allah. Jadi dengan demikian, mengakui kuasa Allah itu mendorong kita untuk kita bersedia mengoreksi diri serta taat dalam mengikuti bimbingan. Bapak Ibu, di dalam bacaan Filipi 2 ayat 1 sampai 13, sebenarnya itu hanya satu poin yang mau diajarkan kepada kita. Poin apa? Poin untuk taat terhadap kehendak Tuhan. Poin untuk taat terhadap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka mengakui kuasa Tuhan, maka kita dituntun untuk taat kepada Allah. Maka dalam kehidupan keluarga, apa yang menjadi esensinya? Yang menjadi esensinya adalah dalam kehidupan keluarga Kristen, Allah lah yang nomor satu. Baru suami, baru istri, baru anak-anak. Maka di dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupan, perencanaan, dan lain sebagainya, ikut sertakanlah Tuhan. Jangan pandai-pandaian dengan mentang-mentang sudah punya apa istilahnya kepandaian sendiri, tidak lagi mengikut sertakan Tuhan. Dasar orang Kristen yang mengakui otoritas Tuhan, keluarga Kristen yang mengakui kuasa Allah, yaitu mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan mengakui kuasa Allah, tercerminlah dalam kehidupan kita untuk sama-sama belajar mendengar satu dengan yang lain. Si bapak mendengar nasihat ibu, si ibu mendengar apa yang menjadi pengalaman si ibu dan apa yang mau dikerjakan. Si anak mendengar nasihat orang tua dan orang tua pun mendengar apa yang menjadi tujuan anak. Demikianlah tercerminnya kehidupan
keluarga yang mengakui kuasa Tuhan. Jadi saling mendengar, saling melengkapi, dan mengambil kesepakatan untuk menjalaninya, maka bersama Allah kita belajar untuk menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh dan menyatakan kuasa Allah lewat tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sama seperti Kaisar Sadrak, dia tidak hanya sebatas mengakui keberadaan Allah dan mempercayainya, tapi ia mengajarkan apa yang Allah ajarkan lewat kehidupannya, lewat pelayanannya. Maka sebagai keluarga, maka kita juga menyatakan kuasa Allah lewat keluarga. Karena ada itu dalam Alkitab, mungkin Bapak Ibu ingat, dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu senantiasa. Maka firman Tuhan, Injil, kabar keselamatan, bahwasannya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah mengaruniakan hidupnya, tubuhnya, darahnya untuk keselamatan kita, yang akan kita peringati lewat perjamuan kudus yang bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus sebagai tanda keselamatan yang kita terima dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami atas kuasa yang begitu besar yang Kau berikan lewat hidup kami.